Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Peluncuran tersebut sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan. Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan digitalisasi pembelajaran untuk Indonesia cerdas. Presiden Prabowo Subianto luncurkan penggunaan interaktif flat panel atau smartboard di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bekasi. Kehadiran Presiden Prabowo di SMPN 4 Bekasi disambut meriah. Tak hanya murid-murid hingga guru sekolah, warga sekitar pun ikut menyambut kedatangan Prabowo. Mereka berbaris dan menyalami Presiden Prabowo. Presiden Prabowo menyebut digitalisasi pendidikan ini merupakan cara pemerintah untuk mempercepat perbaikan pendidikan di Indonesia. Digitalisasi ini adalah upaya kita untuk lompat. Kita tahu kekurangan-kekurangan ini. Kita tahu guru perlu ditatar, dan kita tahu ada berapa mata pelajaran di mana guru-guru kita kurang kompetensinya, tidak salah, seperti bahasa Inggris, bahasa asing, matematik, ya kan, biologi, kimia, fisika, mungkin susah di daerah-daerah, laboratorium sulit dan sebagainya. Ini salah satu cara untuk lompat dan mempercepat. Tapi walaupun kita lompat, kita kejar lagi bahwa kita ingin, saya katakan tadi, memperbaiki semua sekolah yang ada di Indonesia. Dan kita ingin konsolidasi sekolah-sekolah itu. Kalau sekolah-sekolah itu muridnya sudah kurang, kita konsolidasikan. Dan kita bikin sekolah-sekolah yang bagus. Sementara menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti, nantinya akan dibagikan sebanyak 172 smartboard ke sekolah-sekolah di Indonesia. Abdul Mukti menambahkan, pembagian smartboard ini merupakan bagian dari digitalisasi pendidikan. Sampai 16 November 2025 pukul 22, ini update sampai tadi malam Pak Presiden, sudah terkirim sebanyak 172.550 yang telah tiba dan dimanfaatkan di sekolah dan PKBM, dan 43.022 yang dalam proses pengiriman, yang itu merupakan 75% dari rencana 28.865 yang akan kami bagikan maksimal sampai 17 Desember tahun 2025. Acara peluncuran sekaligus menandakan era baru implementasi digitalisasi pendidikan yang dilakukan secara masif di bawah pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dari Bekasi, Jawa Barat, iNews melaporkan. Dalam kunjungannya ke SMPN 4 Kota Bekasi, Prabowo mengajak semua pihak untuk bersatu dan tidak saling membenci. Prabowo menilai tak ada gunanya banyak omon-omon karena persoalan rakyat butuh cepat diselesaikan. Gunanya saling membenci, tidak ada gunanya saling dendam, tidak ada gunanya saling curiga, tidak ada gunanya. Rakyat membutuhkan hasil yang cepat, tidak boleh terlalu banyak omon, pinter ngomong. Tidak, kita harus membawa hasil yang cepat kepada rakyat kita. Dan saya terima kasih. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri memimpin apel Saka Bayangkara dan patroli keamanan sekolah di lapangan presisi Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin pagi. Kami datang bersama-sama, Jakarta aman dan damai. Polda Metro Jaya berdamai.
Dalam apel Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengajak para siswa yang tergabung dalam Pramuka Saka Bayangkara dan polisi siswa keamanan sekolah menjaga keamanan dan ketertiban untuk kenyamanan Jakarta, mencegah tawuran dan perundungan. Karena kegiatan ini adalah kami canangkan ya untuk membantu situasi yang aman dan kondusif di masing-masing lingkungan sekolah. Ya, baik kerjasama kolaborasi antara Saka Bayangkara dengan polisi siswa keamanan sekolah dalam hal tugas-tugas preemptif. Ya, tugas preemptif adalah pencegahan. Pencegahan itu dalam hal apa? Pencegahan dalam hal terjadinya tawuran, terjadinya penyalahgunaan narkoba, ya. Pencegahan terjadinya adanya perbuatan-perbuatan negatif seperti perundungan. Peran siswa tak harus besar, keamanan Jakarta justru terjaga dari tindakan kecil yang dilakukan setiap hari. Dengan menjaga ketertiban, membantu sesama dan menjadi teladan bagi teman-teman di sekolahnya. Jaga Jakarta. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir TNI Angkatan Laut digelar di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan. Acara dimeriahkan dengan upacara militer, parade alutsista dan pasukan marinir, serta penyematan baret ungu kehormatan Korps Marinir kepada Panglima TNI. Peringatan puncak diawali dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan ini diwujudkan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada prajurit Korps Marinir atas dedikasi dalam menjalankan tugas negara. Dalam kesempatan ini, Panglima Korps Marinir Letjen TNI Marinir Endi Supardi menyematkan baret ungu kehormatan kepada Panglima TNI sebagai warga kehormatan Korps Marinir ke-49. Peringatan kali ini menjadi momentum Korps Marinir untuk meningkatkan profesionalisme, kekompakan, dan komitmen pengabdian prajurit marinir kepada masyarakat dan negara. Tak hanya upacara militer, turut pula dimeriahkan oleh pertunjukan alutsista, mulai dari tank, kendaraan taktis, roket, dan ketangkasan pasukan intai amfibi marinir. Rangkaian acara peringatan hari ulang tahun ke-80 Korps Marinir tahun 2025 ini, yang mana tadi telah kita saksikan bersama, diawali dengan pengangkatan warga kehormatan marinir bagi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Peringatan kali ini sebetulnya juga sudah diawali dengan beberapa kegiatan yang merupakan rangkaian dari peringatan HUT ke-80 Korps Marinir ini yang dilaksanakan di seluruh jajaran Korps Marinir dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, bakti kesehatan, bahkan juga sampai melaksanakan bedah rumah yang ditujukan kepada rumah-rumah keluarga besar Korps Marinir. Acara ditutup dengan pesta rakyat yang menyediakan ribuan porsi makanan gratis dari 48 stand kuliner UMKM gratis untuk masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Muhammad Khairuddin, iNews melaporkan.